Nah ini ada juga yang pernah menghitung untuk menentukan dosis pada setiap individu dengan cara mengukur ini. Tapi kalau kita ukur ini mungkin bubar praktek ini karena dalam praktek sulit melakukannya ini. Makanya ini sekarang juga jarang dipakai ini. Walaupun ini udah dipublish ya, cara mengukur dengan ini kita bisa menentukan individual dos pasien. Slide. Nah ini yang belakangan dilakukan ini konsor nih. Mari Pak Woko ini. Gimana nih konsor udah jalan apa belum? Ini dicobakan untuk menyederhanakan cara menghitung dosis pada tiap pasien. Kalau tadi kan agak rumit ya yang tadi. Nah ini disederhanakan hanya dengan memeriksa ini aja. FSA basal, body mass index, umur, dan antara follicle count. Dengan memasukkan data ini nanti akan keluar. Tapi ini computerized ini, computerized. Tapi sampai sekarang belum keluar nih. Ini akan menentukan dosis setiap pasien secara akurat. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan step up atau step down dengan ini. Ini nanti mungkin akan membantu. Slide. Saya kira sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa didiskusikan kalau ada yang kurang jelas. Karena buat saya juga banyak yang nggak jelas soalnya. Terima kasih. Ini selanjutnya caranya keluar dulu nih. Ini karena moderator lagi dalam partus mungkin, jadi dilanjutkan topik berikutnya oleh Dr. Ivan ya. Ini masalah yang lebih teknis ya, embryo transfer ya. Silakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih sebesar-besarnya pada sejawat yang bisa hadir pada hari ini untuk bisa seperti dikatakan untuk topik tadi untuk sharing, karena kita tentu sedikit banyak sudah mempunyai pengalaman di bidang penanganan pasien infertilitas. Dan alhamdulillah kalau kita bicara otak dan otot, dokter kita udah bicara otaknya, saya tinggal bicara ototnya. Karena kalau kita bicara tentang proses yang kritikal, memang ada dua porsi, di mana porsi yang pertama adalah kita berbicara tentang bagaimana kita mengerti tentang fisiologi dari proses ovulasi wanita sebelum kita masuk dalam penanganan pasien program seperti program bayi tabung. Slide. Jadi apa yang dikatakan Dr. Indra tadi adalah kita berbicara pada tahapan awal di mana proses bayi tabung itu selalu dimulai dari proses stimulasi. Apa yang dikatakan Dr. Indra tadi adalah mungkin dari sekian banyak kita mulai berpikir yang baik itu yang mana ya buat kita. Dan memang pemilihan inilah nanti yang akan tentu kita banyak diskusikan untuk bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam pola praktek kita sehari-hari. Kemudian konsep berikutnya adalah indung telur ini setelah kita lakukan control stimulation, kita lakukan pemancingan supaya telur itu bertumbuh. Kita harus bisa mengatur waktu supaya sebagian besar dari pasien kita itu bisa diambil telurnya, bukan justru di cancel seperti yang terjadi di tahun 90-an. Itulah konsep ovarian suppression. Setelah disuppress, ditekan supaya indung telurnya itu tidak terjadi proses ovulasi, kita akan melakukan proses pengendalian search dari LH, di mana kita tahu proses LH search ini akan mengawali proses dari pelepasan ovum dari indung telur. Disinilah baru kita berbicara pada konteks aspirasi telurnya. Kapan kita bisa mengambil telur? Dulu sebelum konsep ini ada, Carl Wood, Alan Townsend, termasuk Steptoe dan lain sebagainya, mereka mengambil telur itu bisa jam 2 pagi, jam setengah 4 pagi. Dan tentu itu tidak praktikal untuk kita dan juga untuk pasien. Dan inilah kenapa kita mengharapkan bahwa kita bisa mengatur jadwal ini semaksimal mungkin. Dan setelah kita mengambil telur tadi, kita akan melakukan proses embryo development. Kemudian kita akan bicarakan tentang embryo transfer setelah embryo sudah jadi, baru kita masukkan ke dalam rahim dan kita berikan namanya luteal support. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang akan saya sampaikan pagi ini adalah saya hanya bicarakan tentang dua ini. Karena
Saya kira Dr. Indra sudah membicarakan tentang ini. Prof. Arif akan membicarakan soal bagaimana di laboratorium. Saya akan membicarakan tentang bagaimana kita mengaspirasi telur. Slide. Kalau kita berbicara tentang ovum pickup, memang salah satu kendala besar dari ovum pickup ini adalah learning curve. Karena kalau kita berbicara tentang learning curve itu, semua klinik-klinik yang mempunyai label katakanlah klinik bayi tabung akan mempunyai resistensi untuk bertahan. Kamu harus bisa melakukan stimulasi dulu sebelum bisa ambil telur. Kamu nggak bisa dilakukan training sebelum kamu bisa masuk dalam ruang lingkup kerja saya. Itu berlaku tidak hanya di Indonesia, di Amerika sama, di Inggris sama, di Australia pun sama. Dan inilah mungkin kita perlu membahas bahwa bagaimana caranya kita membina skill tadi. Di Jepang, negara paling besar jumlah klinik bayi tabung, mereka punya 600 klinik bayi tabung. Di Cina, mereka punya 500. Di India, punya 350. Berapa Dr. Indra tadi? 16 baru. Di Indonesia. Jadi saya kira dengan jumlah populasi yang sedemikian besar, tidak ada tempatnya mungkin kita saling bersaing untuk mempertahankan skill yang konsep dasarnya kalau boleh saya share ini adalah see one, do one, teach one. Anda lihat sekali, Anda ngerjain sekali, tapi sudah bisa ngajarin orang sekali lagi. Karena sebegitu mudahnya kita melakukan tindakan ini. Tapi kembali konteks kita terhadap bagaimana kita menerapkan etik kita dalam melakukan tindakan ini. Ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana embrio ini akan ditanamkan ke dalam dan tentu impact akhir terhadap outcome dari program bayi tabung sendiri, termasuk dalam kaitan kehamilan dan juga outcome akhir dari kehamilan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang ovum pickup, kita mesti mengerti dulu, seperti saya katakan tadi, bagaimana fisiologi dari ovulasi. Karena kalau kita mengerti fisiologi dari ovulasi, kita nggak usah duduk di sini lama-lama. 2 menit pun kita selesai. Tapi kalau kita nggak mengerti ovulasi tentang fisiologi tentang ovulasi, bisa bertahun-tahun kita nggak akan selesai ngomong. Kita tetap aja ikut dengan workshop yang sama dan tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita sudah mengerti proses ini, kita akan mengerti bagaimana kita mengatur jadwal untuk pengambilan telur. Timing sangat penting. Nah, kalau kita berbicara tentang timing, kita juga harus tahu bagaimana kita mengambil telur yang ideal. Tentu kita harus mempunyai, karena kebanyakan sekarang kalau zamannya dulu Louis Brown, telur dia diambil dengan menggunakan laparoskopi. Dan itu sangat tidak ideal. Semua pasien yang mau di ovum pickup dilakukan laparoskopi, kemudian diambil telur dari situ. Jadi kita menggunakan USG. Nah, kembali kita tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa besar kompetensi kita dalam melakukan USG transvaginal. Nah, ini tentu chapter yang sedikit berbeda. Tapi saya kira kalau kita sudah mempunyai komitmen untuk melakukan penanganan pasien dengan kondisi infertilitas dalam hal ini, kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan USG transvaginal yang kompeten. Saya akan tunjukkan sedikit mengenai statistik setelah ini. Kita juga harus mengerti mengenai anatomi, dan saya kira setelah itu bagaimana nanti di laboratorium dalam mencari telur. Slide. Ini adalah suatu proses secara skematik. Saya ada video nanti saya tunjukkan bagaimana kita melakukan di dalam kamar operasi. Tapi pada prinsipnya adalah kita melakukan aspirasi itu pada fornisis, pada 2 fornix kanan dengan kiri. Boleh di depan, boleh di belakang, Dr. Ivan? Boleh. Terserah di mana aja. Yang penting kita mengerti anatominya. Yang penting kita bisa mengerti bagaimana kita menghindari struktur yang berbahaya. Malah kalau katakanlah kita pada kondisi yang sangat sulit, kita boleh nembus rahim kok. Berapa kali ada fellow yang ikut dengan saya, wah ini susah Dr. Ivan, gimana caranya ngambil? Tembus aja adenomyosis kalau perlu. Nggak apa-apa kok. Asal kita tahu di mana struktur anatominya dan apa yang kita lihat di belakangnya. Yang kadang-kadang yang tidak bisa dihindari adalah kita tidak bisa mendiferensiasikan. Ini usus, ini hydrosalpinx, apa ini iliac vessel. Nah, kalau udah kayak gitu baru mungkin kita mesti bertanya lagi, sejauh mana kompetensi kita untuk melakukan USG transvaginal.
Nah, kalau kita sudah berbicara tentang teknik ini, kita pada dasarnya adalah melakukan proses aspirasi. Banyak cara aspirasi, tapi saya kira nanti kita akan melihat bagaimana teknik itu dilakukan. Ini adalah salah satu paper yang diambil dari fertility sterility, dan mereka di New Dakota, mereka mengevaluasi 6 trainee-nya, 6 fellow yang ikut. Kalau ditanya, Dr. Ivan berapa lama sih saya tuh mesti bisa kompeten untuk melakukan ovum pickup sebelum katakanlah saya dilepas? Ini trainee. Mereka rata-rata mempunyai kapasitas sebelum mencapai threshold 1 ini perlu butuh waktu sekitar 20-an kasus. Jadi kalau kita berbicara berapa banyak sih kita mau ngerjain, prinsip dasar yang saya sampaikan ke sejawat-sejawat yang ingin memulai untuk melakukan program bayi tabung, 10 lihat, 10 didampingi setengah-setengah, 10 ngerjain sendiri di assistant dari jauh, selebihnya ngerjain sendiri. Itu adalah rule of thumb yang saya saya selalu terapkan. Slide lagi. Dan kemudian kalau kita bicara kepada konsep pertama, kita melihat bahwa kapan kita melakukan ovulasi, ovum pickup. Yang dikatakan Dr. Indah tadi adalah kita melihat di sini adalah puncak dari LH, di mana umumnya LH search itu akan preceding sekitar 40 jam sebelum terjadi ovulasi. Nah, kenapa 36 jam? Karena biar gampang. Jadi kalau katakanlah kita mau ovum pickup jam 8 pagi hari Senin, kita ngasih taunya jam 8 malam, Sabtu malam, ibu di-trigger ya. Jadi 36 jam kemudian, itu secara aman kita bisa mengambil telurnya. Telurnya belum pecah, tapi sudah terjadi mulai pematangan fase, mulai aktivitas pematangan fase dari meiosis dari oositnya. Jadi kita juga akan mengharapkan pelepasan dari telur itu akan menjadi lebih mudah pada 36 jam. 35 jam boleh nggak? Boleh. 37 jam boleh nggak? Boleh. Cuman resikonya kalau 37 jam mungkin sudah mulai ada yang rilis. 34 jam mungkin masih stuck, akan lebih sulit. Tapi 35 setengah, 36 setengah boleh, nggak apa-apa. Yang penting timingnya kita mengerti. Kembali, thinking of ovulation physiology, itu yang saya tekankan. Nah kemudian, kalau kita lihat timingnya, kapan kita melakukan timing dari oocyte aspiration? Minimal kita mempunyai 3 dominant follicle yang berukuran 17-18 mili. Ada paper yang baru keluar sekitar 3 bulan yang lalu, di mana mereka malah menganjurkan untuk aspirasi itu kalau bisa follicle lebih gede. Lebih gede sampai sekitar 20-22 mm. Tapi kalau saya lihat papernya, permasalahannya adalah dia tidak melihat dari berapa besar peningkatan dari level progesteron. Karena kalau kita lihat, semakin gede folikelnya, umumnya sudah terjadi luteinisasi dan progesteron itu sudah mulai meningkat. Berapa data yang kita pantau bahwa kalau katakanlah progesteron itu pada saat dilakukan trigger sudah jadi peningkatan di atas 1,5, biasanya angka pregnancy rate-nya itu drop sampai kurang lebih 60% ke bawah. Nah, kemudian kita lihat per follicle matang biasanya sekitar 250-300. Jadi kalau katakanlah kita USG, kita lihat ada yang 17, 18, ada 4. Ada yang 15, kurang lebih sekitar ada 3. Artinya kalau kita hitung-hitung ada 7 follicle, mestinya 250 kali 7 sekitar 1.500. Ternyata begitu